Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama materi turunan fungsi trigonometri. Yang kita bahas sekarang merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Oke, untuk kompetensi dasarnya masih sama, sedangkan indikator pencapaian kompetensi diharapkan nantinya siswa dapat menentukan turunan kedua dan juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Nah, setelah sebelumnya kita sudah belajar apa itu turunan fungsi trigonometri dan bagaimana sifat-sifatnya, serta bagaimana menentukan turunan fungsi trigonometri menggunakan aturan rantai. Nah, kesempatan ini kita akan belajar bagaimana menentukan turunan kedua dan aplikasinya, jadi masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah turunan kedua suatu fungsi trigonometri, ya. Jika f aksen x diturunkan lagi terhadap x, akan diperoleh turunan kedua dari fungsi fx terhadap x. Turunan kedua fungsi fx dituliskan seperti ini, f double aksen x, atau turunan kedua f terhadap x. Dengan demikian, f double aksen x sama dengan turunan dari f aksen x terhadap x, atau turunan kedua f terhadap x. Nah, bagaimana penerapannya ke soal? Perhatikan contoh berikut ini. Diketahui y sama dengan sin 2x plus pi. Tentukan turunan kedua fungsi y. Nah, saya tulis dulu. Diketahuinya adalah y sama dengan sin 2x plus pi. Nah, ditanyakan turunan kedua, maka bisa ditulis turunan kedua seperti ini. Nah, maka saya tulis dulu y sama dengan sin 2x plus pi, maka turunan pertama sama dengan turunannya sin apa? Oke, kita turunkan yang luar dulu. Ingat kembali ya, bagaimana cara menurunkan? Cos 2x plus pi dikali yang di dalam kurung. Jadi turunkan yang luar dulu, selanjutnya turunkan yang dalam. Turunannya 2x plus pi adalah 2. Sehingga kita dapatkan 2 kali cos 2x plus pi. Nah, selanjutnya turunan keduanya kita cari. 2 di sini saya tulis kembali karena perkalian ya. Kali cos, turunannya cos apa? Min sin 2x plus pi dikali turunannya yang di dalam sini, dalam kurung, yaitu 2. Sehingga itu sama dengan min 4 sin 2x plus pi. Nah, inilah turunan kedua dari fungsi sin 2x plus pi. Seperti itu. Paham? Oke, yang kedua. Misalkan ada diketahui y sama dengan tangan 3x plus 2. Tentukan turunan kedua fungsi y. Diketahui y sama dengan tangan 3x plus 2. Ditanyakan turunan kedua. Nah, saya tulis dulu y sama dengan tangan 3x plus 2. Maka turunan pertamanya, turunannya tangan apa? Sekan kuadrat dari ini. Jadi turunkan tangan dulu, sekan kuadrat 3x plus 2. Setelah itu turunkan yang di dalam kurung. Turunannya 3x plus 2 adalah 3. Sehingga sama dengan 3 sekan kuadrat 3x plus 2. Nah, selanjutnya kita cari turunan keduanya. Ini pengalinya ya, saya tulis kembali.
Sekan kuadrat 3x plus 2. Turunannya adalah, nah, turunkan yang luar dulu. Di sini ada pangkat. Turunannya adalah 2 kali sekan. Pangkat 2 dikurangi 1, 1 ya. 3x plus 2. Selanjutnya turunkan tanpa pangkatnya. Sekan, turunkan. Turunannya sekan adalah sekan 3x plus 2 kali tangen 3x plus 2. Nah, dikali di dalam kurung ini, turunkan, dikali 3. Maaf ya, di bawah. Nah, sehingga kita sederhanakan, turunan keduanya adalah 3 kali 2 kali 3, berarti 18. Sekan, berarti sekan kuadrat 3x plus 2 dikali tangen 3x plus 2. Nah, inilah turunan kedua dari fungsi Y sama dengan tangen 3x plus 2. Oke. Nah, selanjutnya permasalahan yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Nah, di sini misalkan ada soal seperti ini. Sepotong gabus sedang terombang-ambing di atas permukaan air kolam. Jika gelombang air kolam tersebut dimodelkan dengan persamaan Y sama dengan sin pi t, dengan Y menyatakan posisi gabus dalam cm, sedangkan T menyatakan waktu dalam detik, tentukan kecepatan gabus tersebut pada saat T sama dengan 2 detik. Nah, kita tulis yang diketahui dulu. Diketahui fungsinya ya, persamaannya adalah Y sama dengan sin pi t ya. Yang ditanyakan V yaitu kecepatannya saat T sama dengan 2 detik. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, tujuan kita mencari V. V itu adalah turunan pertama. Nah, sehingga turunkan Y-nya. Sin pi t turunannya adalah, nah, turunkan yang luar dulu. Turunannya sin adalah cos pi t. Selanjutnya turunkan yang di dalam sini. Pi t turunannya adalah pi. Nah, sehingga V-nya didapatkan pi cos pi t. Selanjutnya yang ditanya saat T sama dengan 2, maka T-nya diganti dengan 2. Nah, V2 sama dengan, maaf ini seharusnya V dalam T ya, atau turunan Y terhadap T. Nah, pi cos pi kali 2. Pi kali 2 berarti 2pi. Cos 2pi itu sama dengan 1. Sehingga kecepatan gabus tersebut pada saat T sama dengan 2 adalah pi cm per detik. Itu. Paham? Contoh selanjutnya yaitu di sini diketahui seseorang mengayunkan sebuah jam rantai secara teratur gerak harmonik dengan persamaan simpangan gerak harmoniknya dimodelkan Y sama dengan 0,04 sin 100T, dengan Y menyatakan besarnya simpangan dalam meter, sedangkan T menyatakan waktu dalam detik. Tentukanlah yang pertama persamaan kecepatannya, yang kedua kecepatan jam tersebut saat T sama dengan 3 detik, yang ketiga persamaan percepatan jam tersebut, yang keempat percepatan jam tersebut saat T sama dengan 3 detik. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita tulis dulu yang diketahui Y sama dengan persamaannya ya, persamaan simpangan 0,04 sin 100T. Yang ditanyakan yang pertama adalah persamaan kecepatan, yaitu Vt. Yang kedua, kecepatan jam tersebut saat T sama dengan 3, berarti V3. Yang ketiga, persamaan percepatan jam tersebut, percepatan simbolnya A. Yang terakhir, percepatan saat T-nya 3, berarti A3. Nah,
Nah, selanjutnya kita kerjakan. Saya tulis dulu yang pertama, Y sama dengan 0,04 sin 100T. Yang ditanyakan VT. VT itu adalah turunan pertama dari Y. Maka ini ditulis dulu 0,04 dikali, ini turunkan. Turunannya sin adalah cos. Dikali turunannya 100T adalah 100. Nah, kalikan 0,04 kali 100 itu 4 cos 100T. Nah, inilah rumus dari persamaan kecepatan ayunan. Itu. Selanjutnya yang B, kecepatan jam tersebut saat T sama dengan 3. Nah, tadi kan VT-nya itu kan ketemu berapa tadi? 4 cos 100T. Nah, sehingga V ketika 3, T-nya 3, maka 4 kali cos 100 kali 3. Nah, berapa ini? 4 cos 100 kali 3 itu cos 300. Nah, maka cos 300 itu berapa? Sama dengan cos 60. Setengah kali 4 berarti 2. Nah, meter, tadi meter ya, meter per detik. Nah, selanjutnya yang C, persamaan percepatan jam tersebut. Nah, persamaan percepatan itu adalah AT. Nah, didapat dari turunan kedua dari Y atau V, T diturunkan lagi. Nah, maka sama dengan berapa? Turunkan lagi. 4, saya tulis kembali. Turunannya cos adalah min sin. Turunannya 100 adalah turunannya 100T adalah 100. Sehingga min 400 sin 100T. Nah, ini adalah persamaan percepatannya. Yang terakhir, percepatan ketika T-nya 3. Maka tinggal disubstitusi. Min 400 kali sin 100 dikali 3. Nah, berarti min 400 dikali sin 300. Nah, sin 300 itu kan min setengah akar 3. Nah, artinya hasilnya adalah 200 akar 3 meter per detik kuadrat. Nah, inilah percepatan jam tersebut saat T sama dengan 3 detik. Paham? Oke. Nah, selanjutnya adalah latihan soal untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang materi pada KD ini. Kerjakan tugas di e-learning, tugas keterampilan ya. Silakan dicek e-learningnya dan perhatikan deadline-nya. Selanjutnya untuk penggunaan turunan masih banyak, kita akan bahas di KD selanjutnya ya. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.